Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan satu kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah," bahwa semua umatku masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Tapi ada sambungannya. Kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Semua masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," kalau ya Rasulullah, siapakah yang tidak mau? Rasulullah mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang mengikutiku, siapa yang mentaatiku, dakhalal jannah, masuk surga. Tetapi waman aswani, siapa yang mendurhakaiku, faqad abah, maka dia tidak mau masuk surga. Sebelum lanjut, saya sedikit ingin berhenti dari kata surga. Ini sedikit berbagi ya. Orang sering menyebut surga dengan surga. Sebenarnya itu tidak betul. Yang betul surga. Kenapa dia biasa sebut surga? Karena dia persamakan setan kemudian setan. Kalau setan dengan setan itu betul. Kenapa? Karena setan dari bahasa Arab asyaitan. Tetapi surga kemudian surga itu tidak betul. Karena bahasa Arabnya surga bukan surga. Yang betul bahasa Arabnya surga adalah jannah. Ini di situ salahnya. Di situ salahnya. Jadi setan betul. Tapi surga ke surga itu tidak betul. Nah, karena itu tadi kalau bahasa Arabnya setan ya memang syir. Tetapi surga bukan. Apa bahasa Arabnya surga? Surga bukan. Nah, yang betul adalah jannah. Ini sepele tetapi kadang-kadang ya, tetapi biasa orang Makassar. Bagaimana Pak? Kita ke Jakarta, ya alhamdulillah saya berenang. Misalnya Bapak berenang ke Jakarta? Betul, aku berenang. Awalnya cuma 5 orang Pak yang mau berangkat, tiba-tiba ditambah 1. Oh, berenang, bukan berenang. Aduh. Anggaplah sebagai sebuah kearifan lokal. Baik, jadi lalu pertanyaan berikutnya dari kabar gembira ini sekaligus menjadi peringatan kepada kita. Apanya nabi yang mau diikuti? Apanya nabi yang mau ditaati? Saya ingin sampaikan bahwa yang kita taati adalah sunnahnya Nabi Rasulullah SAW. Maka menarik yang disampaikan oleh Habib Quraisyihab. Beliau berpagi-pagi mengatakan, pintar-pintarlah kita untuk mengikuti Nabi. Karena yang kita ikuti sunnahnya, bukan hadis yang kita ikuti, tapi sunnah. Nah, mari kita lihat apa bedanya hadis dengan sunnah. Hadis sesungguhnya hampir sama. Waktu kita di pesantren dari kecil kita hafal ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulihi wa fi'lin wa taqririn wa sifatin, dan sifat. Lalu kalau sunnah ya begitu juga, apa yang disandarkan kepada Nabi, perkataannya, perbuatannya, dan takrirnya dan sifat-sifatnya. Tetapi kalau sunnah Nabi itu Nabi melakukannya secara berulang-ulang sehingga dapat ditangkap bahwa ini diperintahkan oleh Nabi, atau Nabi memerintahkan kepada kita untuk mengikutinya. Itulah sunnah. Jadi tidak semua hadis itu sunnah, tetapi semua sunnah pasti hadis. Nah, supaya jelas, mari saya beri contoh. Ada hadis, ada informasi bahwa Nabi lahir di Mekah. Pertanyaannya, sunnahkah itu? Kalau sunnah, berarti ibu-ibu yang sementara menunggu hari anaknya pergi umrah supaya lahir anak di Mekah. Nah, kalau memang kita katakan sunnah, nah, berarti hanya informasi. Nabi menikah. Pertanyaannya, sunnahkah menikah? Menikah sunnah.
Tidak berani menjawab. Padahal selalu dibaca oleh Pak Kaua di khutbah nikahnya. An-nikahu sunnati wa man raghiba sunnati falaysa minni. Bahwa nikah itu sunnah bagiku, jadi sunnah. Pertanyaan berikutnya atau statement berikutnya, Nabi menikah umur 25 tahun. Sunnah. Pertanyaannya, 25 tahunnya sunnahkah? Nah, saya tidak tahu Pak Kepala Kaula mengikuti sunnahkah, menikah umur 25 tahun atau lewat? Saya termasuk lewat. Lewat 33 tahun baru menikah. Itu pun sudah dipaksa-paksa. Ayo orang tua saya, mati dia bisa. Tapi masalahnya gini, itu dulu kita ya, beda sekarang ini ya. Dialah yang mendasar orang tuanya. Nah, ini, jadi umur 25 tahunnya sunnah kan? Boleh kita diskusikan. Nah, tetapi kemungkinan besar kita mengatakan tidak. Yang sunnah itu menikahnya. Lanjut lagi, Nabi menikah dengan Khadijah. Harus kita cari Khadijah. Nabi menikah dengan Khadijah yang berumur 40 tahun. Janda lagi. Nah, pertanyaannya, apakah menikah dengan janda sunnah? Ini. Jadi Pak Kures mengatakan, pintar-pintarlah kita mengikuti Nabi. Pintar-pintarlah. Ini menarik. Jadi yang kita ikuti adalah sunnahnya Nabi. Nah, termasuk dan disitulah nanti terjadi perbedaan. Misalnya, saya memakai pakaian seperti ini. Pak Kaula, Pak Kemenang. Pertanyaannya, apakah pakaian beliau ini sunnah? Sunnah. Apa pakaian beliau mereka bapak-bapak yang di depan kita ini sunnah? Ada yang mengatakan tidak sunnah. Tidak. Yang sunnah itu pakai jubah. Nah, kalau saya mengatakan sunnah, yang saya ikuti adalah menutup aurat. Itulah sunnah. Adapun modelnya, kembali ke budaya yang ada. Itulah bro yang disebut Islam Nusantara. Artinya apa? Bagaimana syariat itu terlaksana, tetapi sesuai dengan budaya yang ada. Modelnya, tetapi ada yang mengatakan ala kuliah ya silakan saja. Yang jadi persoalan, dia ikuti pakaiannya Nabi. Beliau mengatakan sunnah. Tetapi siapa di antara kita di sini yang mengikuti, sebutlah kalau kita mengatakan sunnah, model rumahnya Nabi? Siapa yang mengikuti model rumahnya Nabi? Ukuran rumahnya Nabi 3,5 kali 5 meter. Tingginya 2,5 meter. Nah, kalau mau sunnah, ukur rumah seperti itu. Nah, ini sunnah. Pandemi kemudian sudah boleh tatap muka. Wah, datanglah anak-anak ke sekolah. Ternyata anak-anak kita ini panjang rambutnya. Karena waktu di rumah tidak dikontrol sama gurunya. Sehingga guru menerapkan. Siapa yang panjang rambutnya? Dipotong, ditokak kata orang Makassar. Jadi guru memang sudah berdiri di depan itu. Dia pegang berdiri, potong. Ada satu anak, begitu mau dipotong rambutnya, langsung dia taruh tangannya guru. Jangan potong rambut saya. Saya perpanjang rambut saya ini karena mengikuti sunnah Rasul. Saya mengikuti sunnah Rasul. Guru itu Pak, sempat terhenti sejenak. Siapa yang mau berani melarang ajaran agamanya orang? Sempat terhenti sejenak. Tapi guru itu kembali mengambil guntingnya dan dia foto sambil dia berkata, betul Rasulullah panjang rambutnya, tapi tidak sekolah di sini. Jadi memang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Itu terjadi pun. Yang kita ikuti adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, saya ingin mengajak kita semua. Mari kita mengambil satu dari sunnah Rasul. Saya yakin ini sunnah Rasul. Rasulullah SAW. Wallahi kata Rasulullah. Wallahi. Ini sesungguhnya saya la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin aksara min 70 marrah. Sesungguhnya saya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya selalu
beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah dalam setiap hari 70 marrah, 70 kali dalam satu hari. Ini sunnah Nabi, sunnah Nabi. Layak kita biasakan diri kita untuk selalu beristighfar, istighfar kepada Allah. Jadikan wirid, jadikan wirid. Dan semua kita ini, apalagi majelis taklim, sudah harus ada wirid kita masing-masing. Dan salah satu yang bagus ini istighfar. Wirid itu, kata Guru Taharisa, adalah bacaan-bacaan yang kita wajibkan untuk diri kita. Bahkan beliau mengatakan, mengutip pendapat ulama, saya masih teringat ceramah beliau, man laisa lahu wirdun fa huwa qirdun. Siapa yang tidak ada wiridnya, maka dia seperti monyet. Ada yang berkata, loh, keras sekali ini jawabannya Guru. Tak masa orang yang tidak berzikir, tidak ada wiridnya seperti monyet. Guru tak mengatakan, cobanya, monyet bisa naik sepeda, manusia juga bisa. Monyet makan, manusia juga. Monyet begini, manusia juga. Satu-satunya perbedaan monyet dengan manusia punya wirid, monyet tidak. Jadi kalau ada manusia yang tidak ada wiridnya, monyet tadinya. Nah itu Guru Taharisa memberikan motivasi kita ya, supaya kita punya wirid. Nah ini istighfar ini Pak, mari istighfar. Bahkan kalau Gusmus, siapa Gusmus Haji Mustafa Bisri, beliau mengatakan satu paketkan istighfar ini dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Satu paketkan minimal 100 kali dalam satu hari. Bahkan beliau mempermudah. Beliau mengatakan begini, menarik resepnya supaya mudah bagi kita untuk mengamalkan ini. Boleh dicicil. Nah, karena kan semua sudah dicicil ya. Rumah dicicil, motor dicicil, daftar dicicil. Sudah robek belum dicicil, belum lunas. Mungkin satu-satunya yang tidak dicicil Pak Penghulu, mungkin hanya perkawinan. Hanya mahar. Andai kata mahar itu dicicil Pak, wahai Bedu, saya nikahkan kamu dengan anaknya ini yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mahar 5 juta rupiah dibayar cicil. Sudah pernah dapat begitu Pak? Belum pernah Pak ya. Berarti pernyataan ini masih betul ya. Itu tinggal itu. Nah, supaya mudah bagi kita, boleh dicicil. Itu tadi istighfar. Bagaimana caranya? Jangan tinggalkan sajadah kita sesudah sholat, kecuali kita sudah membaca istighfar dan salawat kepada Nabi minimal 20 kali. Jadi kalau kita sholat zuhur 20 kali, sholat asar 20 kali, kemudian maghrib 20 kali, ya sudah sampai 100 kali. Lalu apa dampaknya? Sesungguhnya Gusmus mengatakan tidak perlu kita cerita apa fadilahnya, amalkan saja, nanti kita rasakan. Sama kalau orang mengatakan apa sih itu keuntungannya olahraga, jangan kok cerita olahraga lo kok. Iya, nikmati sendiri itu. Enak aja itu Pak kalau sudah berkali-kali. Lupa bisa buka kaya sudah dibayar. Belum dibayar kan masih diingat. Enak itu. Saya biasa main tenis di kalau sudah berkali wah lupa semua. Ini jadi ya apa fadilahnya? Sungguhnya istighfar ini adalah ini juga faktor kemajuan seseorang. Untuk pengembangan diri. Karena orang yang selalu beristighfar itu selalu menganalisa dirinya. Apa yang kurang dari saya? Apa yang harus saya benahi dari saya? Apa yang harus saya perbaiki dalam diri saya? Jadi setiap saat selalu perbaikan. Tetapi kalau ada orang yang anti istighfar, inilah pencari kambing hitam. Yang selalu dilihat salah orang lain, yang selalu dilihat kurang orang lain. Kalau demikian, apa yang harus dia perbaiki? Tidak ada. Jago gosip pula dia. Karena memang ada juga orang yang sudah jadi karakternya itu. Tidak ada bahan ceritanya kalau bukan kejelekan orang. Kalau dia mau ke saya dari Wajo, Pak. Ibu, kalau saya misalnya mau ke Seka, ada orang naik mobil, mulai di mobil naik gosip terus.
berhenti. Itu pun gara-gara dia mabuk, kita kan tidak mabuk. Tidak pernah habis ceritanya ini. Ini jauh ini. Jadi sederhana sekali Pak, ya sederhana. Gosip itu sederhana, tetapi Rasulullah mengatakan betul-betul itu hadis Nabi ada mujizatnya. Rasulullah mengatakan tuba, ada kata tubanya, beruntunglah orang karena kesibukan dirinya sehingga tidak mampu melihat kesibukan orang lain. Dan itulah salah satu kunci keberhasilannya Pak Habibie. Waktu saya studi di Malaysia, Pak Habibie datang dan beliau menyampaikan motivasi kepada kami. Beliau berkata begini, banyak orang yang mengkritisi saya, banyak orang yang selalu menceritakan kejelekan saya. Saya bilang, terima kasih banyak. Terima kasih. Itu artinya kau selalu menceritakan saya, itu artinya kau selalu memperhatikan saya. Sementara saya sedang tidak pernah kupikirkan. Ini kan kunci. Lalu kalau misalnya tidak pernah kita pikirkan orang dalam konteks bukan seperti yang dibahasakan tadi oleh Pak Kemenang ya dalam kebaikan ya itu tadi yang gosip-gosip. Ya tentunya selalu kita perbaiki adalah diri kita. Saya ambillah contoh saya misalnya seperti yang dibahasakan dari Sewi Suara. Saya sering berdiskusi atau berbagi dengan penyuluh bagaimana bicara yang baik, teori komunikasi. Tapi kalau saya merenung, kau yang selalu mengajarkan teori komunikasi, nah itu mager lo cuma bicara. Sudah sesuaikan teori, ini saja saya pikirkan Pak. Sama kau alumni pesantren, ciri alumni pesantren itu bagus bahasa Arabnya, mantap bahasa Inggrisnya, nah itu mager Pak. Jadi mati rumah aku Pak pikir roh. Yang begitu. Bagaimana bacaanmu? Selalu khutbah kiri kanan. Bagaimana tajwidmu, idaghamu, ikhfamu, qalqalamu, marjaismu, malasim dan seterusnya. Itu kita pikirkan. Tidak ada nih mau perhatikan fuduta ini tidak sesuai ini tidak ada seperti itu. Karena sudah penuh ini. Kita pikirkan diri kita ini. Apa yang harus kita benahi? Bapak Ibu yang terhormat, sehingga Profesor Nasaruddin Umar mengingatkan kepada kita semua, mari kita sembelih seluruh dosa-dosa peliharaan kita. Beliau mengatakan ada semua itu dosa peliharaan. Ada orang dosa peliharaannya tidak enak ceritanya kalau tidak bohong, ya bohong apa lainnya. Ada orang dosa peliharaannya suka membual. Apa itu membual? Memurung. Orang boleh mengatakan menggentung. Ini juga. Ada juga dosa peliharaannya, ada yang halal, yang haram suka ada dosa peliharaan. Ada orang banyak mari kita sembelih seluruh dosa-dosa peliharaan kita. Dari awal Pak, dari awal kita matikan itu seluruh dosa-dosa peliharaan kita. Mari kita merenung apa dosa peliharaan kita. Apa dosa itu? Ada banyak. Nah, sehingga dan itu dari istighfar ini yang diajarkan oleh Rasulullah, dan istighfar itu jangan sampai kita tunda. Dan istighfar itu kita mematikan dosa-dosa peliharaan. Ada satu kisah dari Jalaluddin Rumi. Ada seseorang Pak menanam pohon. Kemudian pohon ini tumbuh. Ternyata pohon itu berduri. Orang yang lewat terhalang dengan pohon itu, termasuk yang menanam itu. Sepakatlah masyarakat tabe, siapa yang bisa kasih tahu Bapak itu supaya pohonnya itu ditebang? Mungkin Pak Lurah lah, siapa tabe, Pak masyarakat minta supaya kita tebang itu. Oh iya, memang saya tahu ini jelek, memang saya harus tebang itu. Besoklah saya tebang. Besoknya dia bilang nanti minggu depan. Minggu depan nanti bulan depan. Bulan depan lagi nanti tahun depan. Sehingga dia lupa tebang itu. Sampailah semakin membesar. Ketika sudah membesar, dia sudah sadar bahwa ini sudah saatnya ditebang. Kemudian dia ambillah parangnya, dia mau tebang itu pohon, ternyata dia sudah tidak bisa. Kenapa? Pohonnya sudah besar. Tenaganya juga sudah tidak ada karena pohon. Jalaluddin Rumi mengatakan, demikian pula lah kebiasaan jelek dalam diri kita. Jangan sampai kita mengatakan nantilah berhenti tonyi itu kalau tua maka siapa bilang. Kapan dari awal kita tidak mematikan itu, menghentikan itu lewat istighfar, lewat tobat kepada Allah, maka
bisa menjadi karakter, kebiasaan-kebiasaan. Dengan demikian, kita tinggalkan, kita amalkan istighfar ini, selalu kita lihat mengaca pada diri sendiri. Ada seorang Pak yang bertanya kepada ahli hikmah. Dia bilang, yang mana di sini yang paling jelek karakternya? Yang satu rajin beribadah, di tangannya ada tasbih, rajin baca Quran, rajin ke masjid, tapi hubungan ke masyarakatnya jelek, banyak bertengkar. Orang di Makassar mengatakan jago loro. Kalau ada orang yang bertengkar, jangan makin keluar, pasti dia karena jagonya itu. Tapi bagus sholatnya. Tapi yang satu sholatnya kurang bagus, baca Qurannya biasa-biasa, tetapi hubungan ke masyarakatnya bagus. Yang mana di situ yang paling jelek? Ahli hikmah ini mengatakan semua bagus. Yang bagus ibadahnya, tetapi sosialnya jelek. Kita berharap mudah-mudahan berkat ibadahnya Allah memberikan hidayah supaya akur kepada semua manusia. Yang satu Pak, bagus juga. Mudah-mudahan karena sering menolong orang, sering bersosialisasi baik dengan orang, sehingga Allah memberi hidayah, sehingga dia mengubah itu sehingga rajin beribadah. Kalau demikian, siapa yang jelek? Dia bilang, ibu majak. Kamu yang jelek. Kenapa? Karena kamu selalu hanya melihat kekurangannya orang. Kenapa tidak mengambil sisi positif yang meskipun orang-orang hikmah mengatakan orang bijak itu mampu melihat yang positif meskipun di tengah-tengahnya. Sama Nabi Isa. Ada bangkai. Semua orang mengatakan jeleknya itu, tapi Nabi Isa mengatakan, tapi coba lihat giginya putih Pak. Karena itu orang putih. Tapi kalau orang picik, semua bagus, ya selalu dia perhatikan. Yang jelek, ini bagus ini, baik, tapi anaknya, ini yang selalu menjadi orang bijak, selalu melihat yang positif. Orang picik, selalu melihat bijak itu yang positif, picik yang negatif. Bapak Ibu yang terhormat,